Gambaran surga. Surga itu bahasa hadis dan bahasa Al-Quran tentunya menggunakan istilah al-jannah. Padahal kalau kita rujuk di kamus, jannah itu secara bahasa artinya kebun, artinya taman. Ya, makanya wallahu a'lam. Kalau kita ke taman gitu ya, apalagi tamannya indah, pohon-pohonnya, bunga-bunganya, biasanya ya masing-masing negara ada taman-taman khusus. Ya, kenapa? Itu digambarkan dengan gambaran surga, indah, tenang, bahagia. Ya, beberapa persoalan itu kalau lihat bunga-bunga yang indah ya, atau taman di situ ada air, masya Allah, semuanya itu mendapatkan kebahagiaan. Ilustrasinya demikian. Allah menggunakan kata jannah yang makna bahasanya adalah taman, kebun gitu ya. Betapa disitulah gambaran surga Allah. Perumpamaan jannah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Tadi kita kaitkan dengan amanah, maka takwanya adalah menjalankan amanah, beribadah kepada Allah, menunaikan, mengikuti Rasulullah, dan menunaikan semua hak-hak manusia dengan sebaik-baiknya. Maka kalau itu dijalankan, di antara yang Allah siapkan adalah pertama, sungainya dari air yang tidak akan pernah berubah rasa dan baunya. Semua mandi penghuni surga di sungai itu semuanya tidak mengubah ya rasa dan bau surga. Selalu indah sungainya, air-airnya selalu indah. Sungai-sungainya yang kedua dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Masya Allah. Ini jangan digambarkan dengan dunia. Kalau minum susu lengket gitu ya. Ini orang mandi air susu tidak lengket. Inilah nanti kita bahas betapa agungnya surga. Semua kenikmatannya, semua yang Allah siapkan di dalamnya itu bukan seperti di dunia. Jadi gambaran kita tentang surga itu jangan disamakan dengan gambaran dunia. Tapi itulah bahasa Allah untuk memotivasi kita. Masya Allah, betapa indahnya surga. Nanti ada sungai yang Allah siapkan dari khamr, yang lezat rasanya, khamr. Pada di dunia ya itu diharamkan karena memabukkan. Untuk itu di surga Allah siapkan khamr tapi tidak memabukkan. Rasulullah SAW memastikan bahwa khamr nanti di dalam surga adalah khamr yang tidak memabukkan. Karena tidak memabukkan maka justru itu minuman para penghuni surga. Ada sungai-sungai dari madu yang disaring, madu yang sangat pure ya. Madu yang sangat murni. Betapa wallahu a'lam. Jannah yang pertama kali secara bahasa artinya kebun, artinya taman, kemudian digambarkan di surat Muhammad ayat 15. Itulah jannahnya. Ada ada air-air, ada anhar, sungai-sungai, dan sungai-sungainya beragam. Jenis-jenisnya amat sangat beragam. Ini kaidah Bapak Ibu dokter yang Allah muliakan. Jika kita menemukan ya beberapa sungai surga, minuman surga, nanti makanan surga, bangunan di surga, istana di surga, itu contoh. Hakikatnya tidak ada yang tahu. Bisa lebih dari ini. Tapi gambaran ini adalah untuk memudahkan kita memahami Al-Quran. Maka Allah gambarkan. Tapi hakikatnya bagaimananya tentu Allah yang maha tahu. Sehingga ini untuk permisalan, ini untuk ya kita lebih faham, maka Allah gambarkan itu secara gamblang. Wallahu a'lam. Dan campuran khamr murni itu dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah al-muqarrabun. Diperkuat lagi makna khamr tadi, yang lezat rasanya adalah karena khamr itu berasal dari tasnim. Tasnim itu ya mata air, sumber mata air nanti di dalam surga. Yang itu Masya Allah amat sangat jernih, amat sangat lezat, amat sangat Masya Allah menyelerakan siapapun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah. Nah, karenanya ada tingkatan-tingkatan.
yaitu orang yang memiliki 7 tingkatan dan 300 pelayan. Masya Allah. Kita di rumah satu saja sudah cukup membantu. 2, Masya Allah. Bahkan ini wallahu alam, katanya kalau orang yang kaya banget itu pelayannya banyak, ya, yang nyapu khusus, yang ngepel, yang nyiapin makan, yang nyiapin anak-anak, yang nyiapin kendaraan. Masya Allah, mewah banget. Itu gambaran di dunia. Ada yang punya pembantu atau pelayan sekian. Ini yang disiapkan oleh Allah. Berapa Bapak Ibu? 300 pelayan. Iya. Jadi mau apa saja ada yang melayani. Tidak perlu kita berganjak dari tempat tidur. Kan bertelekan. Ya, didipan yang indah. Tidak perlu pindah dari satu tempat. Tinggal ya istilahnya order saja sudah datang pelayan. Subhanallah, indahnya surga ini. 7 tingkatan, yang paling rendah. Bagaimana yang paling tinggi? Masya Allah. Masing-masing itu setiap pagi dan sore ya membawa 300 piring yang terbuat dari emas dengan seluruhnya berisi makanan yang sangat lezat. Bagian awalnya lezat, akhirnya juga lezat. Wallahu a'lam. Di surga, dari mulai pertama kita mencicipi sampai berakhir makanan tersebut, semuanya sama lezatnya. Mereka pula membawa 300 bejana yang memiliki warna yang beragam. Masya Allah. Kita kalau membahas surga itu, para sahabat Rasul mengatakan, kalau kami membahas surga, kami ingin segera menuju surga. Tapi apa daya, kata mereka, yang menentukan surga adalah Allah. Kita hanya beramal, maka insya Allah surga yang Allah janjikan akan menjadi hak kita semuanya, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang paling rendah 7 tingkatan, disiapkan 300 pelayan, 300 piring, 300 bejana, seluruhnya siap untuk dikonsumsi oleh para penghuni surga. Ya Rabbana, ya Allah, jadikan kami penghuni surgamu yang agung. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bahas surga begitu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sunnah Rasul, kalau membaca ayat tentang surga, beliau langsung memohon. Kalau membaca ayat tentang neraka, tentang azab, beliau pun memohon perlindungan. Idza marra bi ayati rahmat. Jika yang dibaca ayat-ayat rahmat, ayat surga, ayat kenikmatan, kebahagiaan, Rasul langsung memohon, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, hamba mohon ridhomu dan surgamu. Kalau yang dibaca, karena Al-Quran kan isinya tentang surga juga, tentang neraka juga, tentang kenikmatan, tentang azab. Ketika yang dibaca azab, mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu, dari azabmu, dan dari neraka. Karenanya tadi kita selalu memohon. Kalau tidak langsung, ya dengan lisan kita. Silakan Bapak Ibu Dokter, sambil kita membaca ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, di dalam hati kita, kita berdoa, ya Allah, hamba memohon surgamu yang sedang hamba baca, yang sedang hamba tadaburi ayat-ayatmu, insya Allah.